Halo Cruisers, kucing ini tinggal di istana Buckingham. Keberadaannya sangat dibutuhkan untuk membasmi tikus-tikus nakal. Namun beberapa saat yang lalu, Larry dianggap tak lagi garang karena gagal mengemban tanggung jawab sehingga tikus yang ditangkapnya berhasil kabur dari cengkramannya. Karena dinilai memalukan, foto kegagalannya dijadikan headline surat kabar. Larry yang kinerjanya tidak becus dan masih dipertanyakan ini pun juga mendapatkan gaji dari para staf istana. Seekor kucing hitam putih baru saja pensiun setelah 4,5 tahun dinas di Kementerian Luar Negeri Inggris. Setelah pensiun dari pekerjaannya, ia berencana menetap di desa untuk menikmati hari tuanya. Di akun Twitternya, dia memposting surat pensiun lengkap dengan cap dua kakinya dan menyatakan kalau ingin menghabiskan waktu untuk bersantai, jauh dari sorotan publik. Selama pandemi ini, dia juga jarang bekerja di luar ruangan. Ditambah lagi, akhir-akhir ini dia punya hubungan yang kurang harmonis dengan rekan kucing istana lainnya, terutama dengan Larry si pecundang itu. Wali kota terhormat ini terpilih dalam pemilihan tertulis pada 1997 karena tidak ada kandidat manusia yang memenuhi kriteria. Sepanjang karirnya, Stubbs pernah mengalami pemberontakan. Pada 2013 lalu, ia mengalami serangan ganas dari anjing yang membuatnya terbaring di rumah sakit. Meski paru-parunya luka, tulang dada patah, dan mengalami laserasi dalam luka sobek, Stubbs tetap menjalankan tugasnya. Namun, ia kini telah mati, meninggalkan 900 warganya serta ribuan rakyat dari spesiesnya. Selepas kepergiannya, tahta kepemimpinan dialihkan kepada Denali yang masih merupakan anaknya. Kucing hitam ini awalnya adalah pasien klinik. Dia ditemukan dengan kondisi kaki belakang tak berfungsi dan divonis cacat permanen. Selama dirawat, kucing ini menemukan ketertarikannya di dunia medis. Ia tak segan mendatangi hewan lain yang sakit, lalu memberi semangat untuk sembuh. Ia bahagia karena telah memiliki keluarga dan juga pekerjaan. Dia pun dijuluki Dr. Lucifer. Sejak bekerja di klinik, dia sudah banyak mendonorkan darahnya untuk kucing lain. Tak jarang dia ikut menemani beberapa hewan sambil memeluk dan tidur bersama pasien. Akibat trauma perang, seorang tentara Amerika tidak dapat berpikir rasional dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun, tiba-tiba Josh mendengar seekor kucing datang dari semak-semak. Kucing itu mendatanginya dan mengusapkan kepala untuk menenangkannya. Sambil terus menangis, dia pun memberi makan kucing itu, kemudian tidur di pangkuannya, sehingga rencana bunuh dirinya gagal seketika. Semenjak kejadian itu, dia merasa hidupnya lebih bermakna dan memutuskan untuk memeliharanya. Kucing ini menolak semua makanan dan selalu memuntahkannya sampai seminggu setelah kehilangan tuannya. Hal itu membuat badannya semakin kurus. Padahal dulu ia adalah kucing yang gemuk, sehat, dan ceria. Kucing ini kehilangan semangat hidupnya dan dirawat di rumah sakit. Dokter mengatakan kalau dia menolak makan adalah untuk bunuh diri karena depresi tak bisa menerima kenyataan. Kucing bernama Oscar ini konon bisa meramalkan kematian yang bekerja di sebuah panti jompo. Selama 6 tahun dan selama 50 kesempatan, prediksi Oscar hampir tak pernah meleset. Ia akan melewati kamar-kamar penghuni panti dan ia tak pernah berhenti lama di kamar pasien yang masih punya kemungkinan untuk sembuh. And seems interested almost solely in his mission. He is not a cat that will spend quality. Sebaliknya, ia selalu menyambangi pasien yang akan segera meninggal dan berbaring di sebelahnya. Sesehat apapun seorang pasien, jika Oscar sudah berbaring di sebelahnya, bisa dipastikan ia akan menghembuskan napas terakhir sebelum hari berganti. Seorang lelaki Korea Utara, Jeong Pyong-bong, mengaku bahwa anjingnya melahirkan anak kucing. Kabar ini membuat geger masyarakat sekitar yang ingin melihatnya. Seorang profesor kedokteran hewan mengatakan kalau kemungkinan bahwa ini adalah anjing yang hanya terlihat seperti kucing. Salah satu kucing peliharaan warga di Sepinggan, Kalimantan Timur ini melahirkan anak anjing. Sontak, fenomena aneh ini jadi tontonan warga. Jika dilihat, memang bentuknya tak lazim dengan kepala dan mulutnya yang panjang tak seperti kucing. Warga menyebut kalau kucing ini telah berselingkuh dengan anjing. Awalnya kira itu anak anjing gitu. Iya, tak kirain kan anak anjing. Kalau anjing kan kemarin kan kucingnya mati 6, tapi yang ini sisa 1 di situ dia melahirkan. Yang anak anjing ini Bu? 6. Emang mirip anjing atau anjing? Nah, yang kemarin kucing, yang di situ dapat anjing. Ya memang sih ini semi anjing sudah ini. Yakin Pak itu Pak ya? Iya. Bapak sudah pernah sebelumnya tahu ada yang begini ada? Belum. Kayaknya mungkin jarang. Baru kali ini ya. Jarang.
istilahnya kucing melahirkan anak anjing, mirip anak anjing itu jarang. Kayaknya kayak kecondongan anjing. Iya, Pak. Ya, 80%. Seekor kucing yang berkeliaran di luar melewati jam malam di Thailand ketika pemberlakuan lockdown ditangkap polisi. Pelanggar jam malam biasanya dijatuhi hukuman 15 hari penjara dan denda masing-masing 15.000 baht atau Rp6.900.000. Tapi kalau kucing ini gimana cara bayar dendanya ya? Kucing ini ditangkap petugas karena kabur dari penjara utama Sri Lanka. Sebelumnya, kucing itu terdeteksi oleh petugas intelijen penjara dan didapati kalau kucing ini membawa 2 gram heroin, 2 kartu SIM, dan chip memori. Barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam plastik yang dikalungkan di leher si kucing. Pemilik kucing di Thailand ini awalnya khawatir karena kehilangan peliharaannya, namun sekarang kucingnya sudah kembali. Dia pun senang sekaligus sedih. Pasalnya, ketika di luar sana, si kucing ngutang makanan ke warung tetangga. Catatan hutangnya pun digantung di leher kucing. Pemilik warung menuliskan, "Kucingmu terus mengincar makarel di kiosku, jadi aku memberinya 3." Di situ juga tertera nomor teleponnya. Kalau babi ngepet sudah terlalu mainstream, kucing ngepet mungkin bisa lebih mengundang rasa iba. Video yang diupload oleh Reuters ini memperlihatkan aksi seekor anak kucing oranye yang mencoba melarikan segepok uang di sebuah bar di Rusia. Namun aksi pencuriannya tersebut gagal. Seakan gak kapok, kucing ini kembali melakukan aksinya dengan berlari lebih kencang. Namun lagi-lagi aksinya ketahuan. Kucing ini adalah karyawan sebuah toko yang telah bekerja selama 9 tahun. Dia sama sekali tidak pernah mengambil cuti atau izin pura-pura sakit. Di toko ini, Bobo suka duduk di dekat pintu masuk dan menyapa dengan suara meongnya yang khas kepada setiap pelanggan yang lewat. Anak kucing ini dilantik dan diambil sumpah jabatan sebagai anggota di unit kucing Departemen Kepolisian Michigan. Anak kucing ini digunakan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menyelamatkan dan mengadopsi hewan peliharaan. Ya, semoga aja dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya, yaitu tetap menjadi kucing. Di Vietnam, ada seorang penjual ikan yang selalu mengajak kucing peliharaannya untuk berdagang. Penampilannya yang modis membuat kucing ini terkenal dan menjadi artis dadakan di pasar lokal. Selain ikan, Dog juga membantu berjualan daging serta sayuran. Mungkin dia tipe pekerja yang sabar dan telaten. Walaupun lapar dan makanan kesukaannya adalah ikan, dia tidak langsung memakan barang dagangannya sendiri. Takut rugi. Nama kucing ini lebih dikenal orang daripada pemiliknya ataupun sebuah kantor tempat dia tinggal. Kucing ini suka berjemur di depan pintu yang membuat orang merasa gemas mengajaknya bermain. Namun karena pintunya tertutup dan hanya uang yang bisa masuk untuk dibuat mainan, akhirnya banyak orang lewat yang memberikan uang sebagai mainan. Seekor kucing di Inggris membawa surat ancaman dari tetangganya yang kesal karena kucing ini hampir setiap hari datang ke rumahnya, mencuri makanan, mencakar sofa, dan menyebarkan kutu. Awalnya pemilik bingung melihat kucingnya kok makin gemuk, padahal dia telah mengenakan kalung jangan memberi makan. Ternyata nyolong. Kalau masih nyolong, kucing ini diancam akan dibuang di tempat yang jauh. Seekor kucing rajin mengikuti kegiatan sekolah dan sampai mendapat kartu pelajar. Awalnya, sang pemilik tak suka dengan sikap kucingnya yang sering ke sekolah, namun berubah seolah memaksa. Para siswa sekolah juga sama sekali tidak terganggu. Mereka justru sangat senang dengan aksi menggemaskannya yang kadang suka tidur di kelas ketika pelajaran. Ditambah lagi, dia selalu menjadi yang pertama datang ke sekolah dan akhirnya dia pun lulus dari SMA itu. Bertarung dengan 6 kandidat yang semuanya manusia, ternyata mayoritas warga malah memilih kucing sebagai wali kotanya dan mendapat suara sebanyak 90%. Sebagai kampanye, tim suksesnya juga memasang iklan di baliho besar tengah kota dengan slogan "Hanya tikus yang tak pilih Barsik". Kemenangannya ini bukan karena warganya yang coba-coba ingin dipimpin kucing, tapi mereka sudah tak percaya lagi dengan pejabat yang sukanya korupsi.